Aceh besar, wilayah yang luas, kaya alam dan penuh cerita. Dari pesisir hingga ke kaki gunung, disinilah langkah-langkah pengabdian saya berpijak. Lebih dari 10 tahun saya mengabdi sebagai pengawas sekolah, mendampingi guru, kepala sekolah, dan seluruh insan pendidikan di berbagai tempat yang kadang jauh dan sulit dijangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat GTK di seluruh Indonesia. Di ujung barat Indonesia terbentang sebuah wilayah yang diberkahi alam yang indah, laut dan lembah yang saling berpelukan. Di sanalah di Kabupaten Aceh Besar, saya melangkah setiap hari dengan satu niat menghadirkan pengawasan yang bermakna untuk pembelajaran mendalam di sekolah-sekolah binaan saya. Saya Eliza SPD MPD, pengawas sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar yang membina 3 wilayah dari 5 wilayah yang ada di Aceh Besar, yaitu wilayah 1, wilayah 3, dan wilayah 4, yang luasnya menantang sekaligus penuh makna. Kabupaten ini terbagi menjadi 5 wilayah pengawasan dan saya dipercaya untuk membina 3 di antaranya. Wilayah 1, 3, dan 4, wilayah yang tak hanya berbeda secara geografis, tetapi juga memiliki kisah perjuangan tersendiri. Di wilayah 1, tepatnya di Kecamatan Lembah Selawah, ada Gugus Lambaru Tunong. Di sanalah berdiri SD Negeri Panca, sekolah kecil di lereng Gunung Selawah, terpencil jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun di sana semangat belajar tak pernah padam. Di balik kabut pagi dan dingin udara pegunungan, tersimpan ketulusan guru-guru yang terus menyalakan cahaya ilmu bagi generasi masa depan. Sedangkan di wilayah 4, di Kecamatan Lhung, terdapat Gugus Suhom. Di sini berdiri sebuah sekolah binaan yang juga terletak di tempat yang menantang di lereng Gunung Pulu, berdekatan dengan air terjun alami yang mengalir jernih di antara bebatuan. Di balik keindahan alam itu, ada perjuangan sunyi guru-guru yang berjalan menembus jalan terjal, anak-anak yang belajar dengan mata berbinar, dan semangat yang tak pernah surut meski terpaut jarak dan waktu. Selain itu, wilayah 4 juga mencakup Kecamatan Pulau Aceh, gugusan pulau di ujung barat Aceh, yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi lautan. Setiap kali para kepala sekolah di sana melaksanakan kegiatan seperti K3S, saya turut hadir mendampingi mereka meski perjalanan harus dimulai dari daratan, menembus ombak dan menantang angin laut. Namun semangat untuk berbagi dan memastikan mutu pendidikan tetap menyala tak pernah surut. Dan di Lam Teba serta Lampanah Lengah, wilayah yang tersembunyi di balik perbukitan Selimum, saya menemukan semangat juang guru-guru yang terus belajar meski sinyal dan akses terbatas. Dari lembah hingga pulau, dari heningnya pegunungan hingga deburan ombak samudra, di sanalah saya menapakkan langkah pengabdian. Karena bagi saya menjadi pengawas bukan sekedar tugas, tetapi panggilan jiwa untuk menjaga nyala pendidikan di setiap sudut Aceh Besar. Saya masih sangat ingat hari itu saat hendak melakukan pembinaan. Hujan baru saja reda, jalanan licin berliku, dan sunyi di tengah perjalanan menuju sekolah binaan. Pohon besar tumbang menutup seluruh badan jalan. Kami terhenti. Di hadapan kami hanya ada batang pohon yang melintang dan suara rintik hujan yang kembali turun perlahan, ditambah banjir yang melanda daerah air terjun Suhom. Seakan waktu berjalan begitu lambat, berjam-jam kami menunggu bantuan di tengah hening hutan dan dinginnya kabut pegunungan. Tapi di saat seperti itu, saya tidak pernah berpikir untuk menyerah, karena saya tahu perjalanan ini bukan sekadar menuju sekolah, ini adalah perjalanan hati. Dalam perjalanan ini saya bersyukur karena saya tidak melangkah sendiri. Ada rekan-rekan sejawat yang senantiasa berbagi semangat dan saling menguatkan. Dan ada dukungan luar biasa dari jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar. Saya pernah turun bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya, menembus laut menuju Pulau Aceh, menyapa para guru, mendengar kisah perjuangan mereka, dan bersama-sama menyalakan cahaya harapan di ujung barat negeri ini.
Dunia pendidikan terus berubah, merdeka belajar membuka jalan baru. Pembelajaran bukan lagi sekadar menyelesaikan materi, tetapi menumbuhkan makna, refleksi, dan kolaborasi. Namun, masih banyak guru yang berjuang menyesuaikan diri. Ada yang bingung membaca data pembelajaran, ada yang belum terbiasa merefleksikan praktiknya, dan ada yang belum percaya diri menggunakan teknologi digital. Disinilah saya menemukan panggilan sebagai pengawas dedikatif. Tugas saya bukan hanya mengawasi, tetapi menggerakkan pembelajaran berbasis refleksi dan data. Saya mengambil judul praktik baik yang saya lakukan adalah pengawas dedikatif sebagai penggerak perdana digital, yang merupakan akronim dari penggerak pembelajaran mendalam, berbasis refleksi dan data dalam ekosistem digital. Pendampingan ini berlandaskan pada 3 prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, agar guru dan siswa hadir penuh dalam proses pembelajaran, bermakna agar setiap pengalaman terkait dengan kehidupan nyata, dan menggembirakan karena belajar seharusnya membawa sukacita. Saya memulai dengan menganalisis rapor pendidikan. Bersama kepala sekolah, kami membaca makna di balik data. Dalam supervisi, saya menggunakan pendekatan coaching. Saya melatih guru membaca data, memanfaatkan alat digital, dan membentuk komunitas reflektif digital sekolah binaan. Kini jarak tidak lagi menjadi halangan untuk pembinaan dan kolaborasi. Saya memulai dengan menganalisis rapor pendidikan. Bersama kepala sekolah, kami membaca makna di balik data. Dalam supervisi, saya menggunakan pendekatan coaching. Saya melatih guru membaca data, memanfaatkan alat digital, dan membentuk komunitas reflektif digital sekolah binaan. Kini jarak tidak lagi menjadi halangan untuk pembinaan dan kolaborasi. Melalui 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, guru diajak untuk menuntun siswa membangun pengetahuan secara utuh, bukan sekadar menghafal. Melalui 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, guru diajak untuk menuntun siswa membangun pengetahuan secara utuh, bukan sekadar menghafal. Sebagai pendamping guru, saya berkomitmen untuk menumbuhkan semangat pembelajaran mendalam yang berakar pada pola pikir bertumbuh, di mana setiap tantangan menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Dalam proses ini, kami berupaya menanamkan 8 dimensi profil lulusan, agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Setelah 1 tahun berjalan, perubahan mulai tampak. Yang pertama, guru terbiasa menulis refleksi digital setelah setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah mampu membaca dan menindaklanjuti data rapor pendidikan secara mandiri. Yang ketiga, kegiatan supervisi menjadi lebih bermakna karena guru merasa didampingi, bukan diawasi. Kemudian, komunikasi reflektif digital sekolah binaan menjadi aktif berbagi praktik baik yang menginspirasi sekolah lain. Dan yang terakhir, pembelajaran di kelas menjadi lebih mendalam dan kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi, Kepala SD Negeri Sohon, Kecamatan Gunung Kabupaten Aceh Besar. Saya tidak pernah lupa saat Ibu Eliza menempuh perjalanan yang ke sekolah kami, yang harus melewati gunung yang terjal, jalan yang berliku, dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim SPD, Kepala SD Negeri Panca, Kecamatan Lembas Lawas, Kabupaten Aceh Besar. Saya sangat mengapresiasi dedikasi Ibu Eliza Rahmi sebagai pengawas pendidikan di sekolah kami. Ibu Eliza bukan hanya datang untuk menilai, tetapi hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Jumaidi, PLT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Eliza. Lebih dari 10 tahun saya mengabdi di Aceh Besar, dari kota hingga pelosok, dari jalan berlumpur hingga ruang digital. Dengan refleksi kita memahami, dengan data kita menuntun, dan dengan dedikasi kita menggerakkan. Dari Aceh Besar untuk Indonesia yang terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.